Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat selalu ya. Senang sekali ibu bisa menyapa kalian walaupun hanya dalam wujud video pembelajaran. Nah, sebelum kita belajar IPA lebih lanjut, ada dua hal yang ingin ibu sampaikan kepada kalian. Pertama adalah ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu. Kemudian sebelum memulai kegiatan belajar, kita harus berdoa dulu. Nah, di kelas 8 yang lalu mungkin kalian ada yang tidak ketemu dengan ibu, jadi izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu Sifahayu, di SMP 13 Kota Bumi. Ibu mengajar mata pelajaran IPA dan sebagai kepala laboratorium IPA. Kemudian di tahun ajaran 2020-2021 ini ibu dipercaya untuk mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8B dan 9AB. Kemudian tugas tambahan ibu yang lain adalah ibu juga merangkap sebagai wali kelas 8B. Nah, untuk itu supaya apa yang ibu sampaikan bisa kalian tangkap dan bisa kalian pahami, kemudian kalian terapkan dalam keseharian kalian, mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada materi yang pertama ya, insya Allah ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia ya, secara lebih mendetail. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita memahami tentang struktur sistem reproduksi pada manusia, kemudian bisa menjelaskan fungsi organ reproduksi. Kemudian yang ketiga, harapannya kalian nanti dapat mengidentifikasi proses spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Kemudian yang keempat, kalian harus dapat memaparkan siklus menstruasi pada manusia. Kemudian yang kelima, kalian bisa memaparkan fase fertilisasi dan fase perkembangan janin pada manusia. Kemudian mengungkapkan macam-macam penyakit pada sistem reproduksi, dan yang terakhir adalah menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, mungkin kalian lihat tuh di belakang ibu ada ayam sedang bertengger. Ya, ayam itu adalah makhluk hidup. Kemudian dia berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Ya, benar. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bagaimana dengan manusia? Apakah manusia juga bertelur? Nah, mari kita cermati paparan materi ibu berikut ini. Untuk memudahkan dalam mempelajari sistem reproduksi pada manusia, anak-anak harus memulai dengan alur pemahaman seperti ini, bahwasanya sistem reproduksi manusia itu memiliki alat reproduksi yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita sesuai dengan kelaminnya. Nah, pada alat reproduksi laki-laki ini melakukan proses spermatogenesis yang terjadi di dalam testis dan menghasilkan sperma. Sedangkan pada alat reproduksi wanita ini melakukan oogenesis terjadi di dalam ovarium yang menghasilkan ovum. Ketika ovum bertemu sperma, terjadilah fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot dan kemudian berkembang menjadi embrio. Kemudian, apa saja bagian-bagian dari alat reproduksi pada wanita? Itu terdiri dari pulpa, vagina, serviks, rahim, dan tuba falopi.
Sedangkan pada organ reproduksi laki-laki, organnya terdiri dari vesicula seminalis, epididymis, vas deferens, skrotum, kelenjar prostat, uretra, dan penis. Untuk lebih detailnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Video kali ini akan fokus membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis. Dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dartos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis itu jumlahnya ada sepasang. Pada gambar ini terlihat satu karena posisinya dari samping. Testis ini yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Jadi di testis ada 3 komponen. Yang pertama tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen dan ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka dia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan yang pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu sperma dikasih makan, dikasih nutrisi, dan dihasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih. Jadi semen terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu cuma satu. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basa bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya bagian kepala yang namanya gland penis. Di gland penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Inilah alat reproduksi pada pria. Dan sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai organ reproduksi pada pria. Secara peran, reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi pada wanita. Pada wanita, tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tapi tubuhnya harus bersiap untuk merawat janin yang akan berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Lama kan ya? Maka hal ini bisa dijadikan salah satu alasan mengapa Rasulullah SAW menyebutkan ibu 3 kali dibandingkan ayah. Hal ini terdapat pada kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya seperti ini. Ya Rasulullah, man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar?
Qala abaka thummal aqrab fal aqrab. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak bagiku berbuat baik kepadanya? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, bapakmu, kemudian kerabat yang terdekat, dan seterusnya. Berdasarkan hal inilah, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. So, balik lagi ke topik utama. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian. Ada eksternal dan ada internal. Ingat baik-baik ya, eksternal dan internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada dua. Ada klitoris, ada dua set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Oke, klitoris ini hanya terdapat pada wanita. Yang kedua, ada dua set labia, yaitu ada labium mayor dan labium minor. Untuk diketahui, dua set labia ini mengelilingi lubang vagina. Oke, sekarang lanjut ke organ internal pada wanita. Harap berkonsentrasi karena agak sedikit panjang dari organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada ovarium. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum. Ingat ya, ovarium menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Jadi ada ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Bentuknya seperti kacang almond. Dan yang paling penting juga di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantung yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang yang dikenal dengan oosit, dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selain itu, folikel jumlahnya ini sangat banyak, jumlahnya kurang lebih sekitar 400.000. Ini bukan angka pasti, jadi kurang lebih diperkirakan jumlahnya ada 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Luar biasa kan ya? Dan pada wanita yang telah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya, jadi berlubang. Yang kedua ada oviduk. Oviduk atau yang dikenal sebagai tuba falopi letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba falopi. Untuk apa dia ke tuba falopi? Dia akan menunggu untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin. Berkembangnya di bagian mana? Di bagian rahim. Yang ketiga ada rahim atau nama kerennya adalah uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot. Dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kilo. Inilah organ yang disebutkan sebagai tempat kokoh dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 21 sampai dengan 23 yang bunyinya seperti ini. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون.
Dan luar biasanya lagi, rahim ini tidak hanya disebutkan di satu surat, dan bahkan ada di beberapa surat. Kalian cari lagi surat apa yang menyebutkan rahim ini. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim juga ada yang namanya mulut rahim atau yang dikenal dengan serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker. Istilah yang paling sering didengar adalah kanker serviks. Jadi bagi wanita, jaga pola hidup dan kebersihan organ vital kita agar tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan seperti kanker serviks ini. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina juga merupakan tempat memasukkannya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Seperti yang telah disebutkan bahwa vagina dilindungi oleh 2 set labia. Di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau himen, nama kerennya. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah. Dan dapat berdarah ketika direnggangkan atau selama first coitus atau istilahnya hubungan seksual. Dan juga biasanya akan hilang melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Makanya bagi perempuan harap memilih olahraga yang tidak terlalu ekstrim bagi organ vital kalian. Nah, saat gairah seksual muncul, klitoris, vagina, labia, semuanya penuh dengan darah dan ukurannya akan membesar. Gairah seksual ini juga dapat menginduksi kelenjar vestibular yang ada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas, sehingga dapat memfasilitasi saat hubungan seksual. Itulah bagian-bagian utama pada organ reproduksi wanita. Dan ada bagian tambahan juga yang akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anak atau bagian pertama dari sistem reproduksi pada manusia, di mana kita sudah melihat dan menyaksikan bagaimana struktur dan fungsi dari alat reproduksi pada pria dan wanita. Pada bagian berikutnya kita akan belajar tentang peristiwa pembelahan sel, kemudian peristiwa spermatogenesis dan oogenesis, dan siklus menstruasi pada wanita. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan dan senantiasa rajin belajar untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.